Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teddy Agustian, NIM B1B1222012, Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Hukum, Universitas Jambi. Mata kuliah Pengantar Ilmu Politik. Dosen pengampu Pak Alpa Beriansah, SIP, MIP. Baik, pada video ini saya akan mempresentasikan konsep politik dan hubungan ilmu politik dengan ilmu sosial lainnya. Baik, pada materi pertama saya akan menjelaskan konsep ilmu politik. Politik pada dasarnya merupakan suatu fenomena yang berkaitan dengan manusia yang selalu hidup bermasyarakat. Pada kodratnya, ia adalah makhluk sosial yang selalu hidup, dinamis, dan berkembang. Karena itu, politik selalu merupakan gejala yang mewujudkan diri manusia dalam rangka proses pengembangannya. Karena manusia adalah inti utama dari politik, maka apapun alasannya, pengamatan atau telaah politik tidak begitu saja meninggalkan faktor manusia. Selanjutnya, apa itu politik? Politik adalah hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan publik, pemerintah, dan negara. Selanjutnya, apa itu ilmu politik? Ilmu politik adalah cabang ilmu sosial yang membahas teori dan praktik politik serta deskripsi dan analisis sistem politik dan perilaku politik. Ilmu ini berorientasi akademis, teori, dan riset. Selanjutnya, konsep ilmu politik. Konsep ilmu politik yang meliputi yang pertama, A. Negara. Yang kedua, B. Kekuasaan. Dan yang ketiga, C. Pengambilan keputusan. Dan yang keempat, D. Kebijakan umum. Dan yang kelima, E. Pembagian atau alokasi. Baik, saya akan menjelaskan pengertian negara. Negara adalah organisasi kekuasaan yang berdaulat dengan tata pemerintahan yang melaksanakan tata tertib atas orang-orang di daerah tertentu. Selanjutnya, kekuasaan. Kekuasaan adalah wewenang yang didapatkan oleh seseorang atau kelompok guna menjalankan kewenangan tersebut sesuai kewenangan yang diberikan. Selanjutnya, pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan adalah sebagai suatu hasil atau keluaran dari proses mental atau kognitif yang membawa pada pemilihan suatu tindakan di antara beberapa alternatif yang tersedia. Selanjutnya, kebijakan umum. Kebijakan umum adalah cita-cita bersama yang ingin dicapai melalui usaha bersama, dan untuk itu
perlu ditentukan rencana-rencana yang mengikat, dituang dalam kebijakan. Selanjutnya, pembagian dan alokasi. Pembagian dan alokasi adalah pembagian dan penjahatan dari nilai-nilai atau values dalam bermasyarakat. Selanjutnya, kita akan membahas materi yang kedua, hubungan ilmu politik dengan ilmu sosial lainnya. Politik sangat berhubungan erat dengan ilmu-ilmu sosial lainnya, karena ilmu politik mempelajari gejala-gejala sosial lainnya yang selalu berubah atau mempelajari manusia sebagai makhluk sosial yang bisa rasional tetapi juga irasional. Beberapa asumsi yang perlu diketahui dalam ilmu politik. Yang pertama, setiap masyarakat menghadapi kelangkaan dan keterbatasan sumber-sumber sehingga konflik timbul dalam proses penentuan distribusi. Yang kedua, kelompok yang dominan atau pemerintah menentukan distribusi dan pengalokasian melalui keputusan politik. Yang ketiga, pemerintah mengalokasikan kepada beberapa kelompok dan individu, tetapi mengurangi atau tidak mengalokasikan kepada kelompok dan individu lain. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah tidak pernah menguntungkan semua pihak. Dan yang keempat, ada tekanan terus-menerus untuk mengalokasikan sumber-sumber yang langka. Yang kelima, tekanan tersebut menyebabkan kelompok dan individu yang diuntungkan berupaya keras untuk mempertahankan struktur yang menguntungkan tersebut atau kelompok konservatif. Dan yang keenam, semakin mampu penguasa meyakinkan bahwa sistem politik yang ada memiliki legitimasi, maka semakin mantap kedudukan penguasa dan kelompok yang dituangkan dalam perjuangan mereka menghadapi golongan yang menghendaki perubahan atau radikal. Yang ketujuh, banyak kebijakan ideal yang dimaksud untuk memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat ternyata hanya berupa pemecahan yang semua sebab sulit dilaksanakan dalam kenyataan. Dan yang kedelapan, dalam politik tidak ada yang serba gratis. Maksudnya, setiap aksi yang dilakukan selalu ada ongkos yang harus dibayar atau resiko yang mesti ditanggung. Baik, yang selanjutnya, hubungan ilmu politik dengan ilmu sosial lainnya. Yang pertama, ilmu sejarah, dan yang kedua, ilmu filsafat, dan yang ketiga, ilmu hukum, dan yang keempat, ilmu geografi, dan yang kelima, ilmu psikologi, dan yang keenam, ilmu ekonomi, dan yang ketujuh, ilmu antropologi, dan yang kedelapan, ilmu sosiologi.
Baik, saya akan menjelaskan pengertian hubungan ilmu politik dengan ilmu sejarah. Ilmu sejarah merupakan alat yang paling penting bagi ilmu politik. Oleh karena itu, penyumbangan bahan yaitu data dan fakta dari masa yang lampau untuk diolah lebih lanjut. Selanjutnya, hubungan ilmu politik dengan ilmu filsafat. Ilmu filsafat merupakan usaha untuk secara rasional dan sistematis mencari pemecahan atau jawaban atas persoalan yang menyangkut universe dan kehidupan manusia. Selanjutnya, hubungan ilmu politik dengan ilmu hukum. Ilmu hukum merupakan peranan negara sebagai pembentuk hukum dan objek ilmu hukum itu sendiri, yaitu hukum. Ilmu politik juga menyelidiki dan membahas masalah hukum, tetapi tidak menitik beratkan pada segi teknis dari hukum, melainkan ilmu hukum. Selanjutnya, hubungan ilmu politik dengan ilmu geografi. Ilmu geografi adalah segala penyelidikan atas kehidupan serta perilakunya. Tidak akan bermanfaat dan tidak akan sempurna jika penyelidikan tersebut tidak meliputi juga keadaan geografinya. Karena kehidupan manusia sangat dipengaruhi oleh letak geografi, luas wilayah, kekayaan alam, iklim, dan lain sebagainya. Selanjutnya, hubungan ilmu politik dengan ilmu psikologi. Ilmu psikologi adalah ilmu yang mempelajari proses pendekatan ilmu politik, banyak memakai hukum-hukum dan dalil-dalil psikologi, dan menjelaskan gejala-gejala politik dan penyelidikan dan motif-motif yang menjadi dasar setiap proses politik. Selanjutnya, hubungan ilmu politik dengan ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang berhubungan dengan ilmu politik karena saling mempengaruhi aktivitas-aktivitas politik yang terjadi dalam suatu negara, sulit dilepaskan dari aktivitas ekonomi. Kedua aktivitas tersebut kadang sejalan dan saling membantu. Akan tetapi, terkadang juga saling bertentangan secara material. Selanjutnya, hubungan ilmu politik dengan ilmu antropologi. Ilmu antropologi merupakan sebagai ilmu yang mempelajari kebudayaan masyarakat. Maka hasil penyelidikan antropologi bermanfaat bagi ilmu politik, terutama hasil-hasil kebudayaan di masa lampau yang meliputi
semua aspek kultural masyarakat, termasuk ide-ide dan lembaga politik masa lampau yang merupakan konsep antropologi budaya yang termasuk dalam konsep kebudayaan secara umum. Selanjutnya, hubungan ilmu politik dengan ilmu sosiologi. Ilmu sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang masyarakat, karena ilmu politik tidak perlu lagi mengadakan penyelidikan yang telah dihasilkan oleh ilmu sosiologi tersebut. Ilmu sosiologi merupakan hal yang paling pokok dan paling umum sifatnya dalam membantu sarjana ilmu politik untuk memahami latar belakang. Sekian video presentasi dari saya. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.